dari selainnya Allah, barang-barang tersebut tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun. Walau ijtama'ulah, sekalipun mereka berkumpul untuk menciptakan lalat. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan andaikan lalat tersebut mengambil dari mereka sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa meminta atau mengambilnya kembali dari lalat tersebut. Dha'ufat talib wal matlub, yang ya Allah ya Rabbi ya Karim, dha'ufa apes ya, lemah, sungguh lemah, cara mulate teng mriki ngoten, yang meminta dan yang diminta. Yang meminta yakni yang menyembah, wal matlub yakni yang disembah. Niku maknane dha'ufat talibu wal matlub. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sama lemahnya yang menyembah dan juga yang disembah, sama lemahnya yang meminta dan yang dimintai. Oh niku secara garis globalnya murate ngoten. Jadi intinya berarti kalau kita murati dengan tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, ya ayyanasu ay ahla Makkah, wahai para manusia yakni para penduduk kota Mekah, duriba masalun fastami'u lahu, telah dibuat sebuah kalam masal, sebuah perumpamaan, maka hendaknya kalian semua mendengarkan kepadanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa huwa innal ladina tad'una, kalam masal tersebut yakni innal ladina tad'una ay ta'buduna min dunillahi ay ghairihi wa humal asnam la yakhluqu dubaban, bahwa sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah, ay ta'buduna min dunillahi, dari selainnya Allah, ay ghairihi wa humal asnam, yang dimaksud alladzina di sini adalah para berhala-berhala yang kalian sembah, la yakhluqu dubaban, tidak akan bisa menciptakan walaupun seekor lalat pun. Ya. Dubaban itu ismu jinsin wahiduhu dubabatun. Dubaban itu merupakan isim jenis yang mufradnya adalah lafadz dzubabah. Ya kau alal mudzakkar wal muannas, yang mana ini maknanya bisa mudzakkar bisa muannas. Walawi jatama'ulah, walaupun para berhala itu semua berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, aili khalqihi, untuk menciptakan seekor lalat. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhu wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an, dan andaikan lalat mengambil dari mereka para berhala sesuatu, ay mimma alaihi minat-tibi wa za'faran al-mulattakhina bihi, mengambil sesuatu yang berada di atasnya berhala, karena berhala pada waktu itu dihiasi dengan minyak wangi, minyak za'faran, nggih, al-mulattakhina bihi, la yastanqidhuhu ay la yastariduhu minhu, niscaya berhala tidak akan ada yang bisa untuk meminta kembali sesuatu yang diambil oleh lalat. Li'ajzihim, karena mereka itu sangatlah lemah. Fa kaifa yu'baduna syuraka Allah, maka bagaimana mungkin mereka para berhala itu disembah dalam keadaan menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala. Hadza amrun mustaghrabun, ini merupakan sebuah perkara yang dianggap sangatlah aneh. Abara'an kalam masal, dha'ufat talibu ayil abidu wal matlubu ayil ma'budu, sama lemahnya antara yang meminta yakni yang menyembah, wal matlubu dan orang dan sesuatu yang disembah, yakni ayil al-ma'bud, sesuatu yang dicari, sesuatu yang dimintai, yakni sesuatu yang disembah. Jadi secara garis globalnya tengriki Allah Ta'ala ingin lebih menyadarkan, cara bahasa nih,
bahwa sesuatu yang kalian sembah wahai ahlu Mekah dari selainnya Allah berupa berhala-berhala itu mereka sangatlah lemah, tidak bisa menciptakan yang namanya napa? Az-zubab atau lalat. Bahkan jangankan menciptakan, untuk meminta kembali atau mengambil kembali sesuatu yang diambil oleh lalat dari badannya berhala-berhala, yakni yang ada di badannya berhala-berhala yaitu minyak wangi, za'faron, itu kan diambil sama lalat, ya, sama lalat. Itu mereka tidak bisa mengambil kembali. Pun secara garis globalnya maknanya ngoten. Kalau secara detailnya, pertama tangriki dikaaken ya ayyunas ay ahla Makkah dzuriba masalun fastami'ulah. Telah dibuat sebuah kalam masal. Kamu tahu Kak yang namanya sebuah kalam masal itu? Kalam masal itu kalau di dalam istilahnya orang Arab itu merupakan sebuah kalam yang dijadikan sebuah perumpamaan. Saya beri satu contoh yang saya temukan di dalam kitab niki Al-Sya'rawinya, tapi lebih tepatnya dulu pas waktu saya ya Allah ya Rabbi ya Karim kelas 3 sanawi. Jadi ada kalam masal orang Arab itu berkata as-sayfa dhayyatil laban. Napa? As-sayfa dhayyatil laban. Cara dimaknani tulisan dhisik bahasa Arab niku wau. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. As-sayfa dhayyatil laban. As-sayfa ing dalam waktu panas dhayyati nyak-nyakake sapa sira wadon al-labana ing susu. Secara makna letter leknya as-sayfa dhayyatil laban itu maknanya dulu ketika waktu musim panas, kamu perempuan itu menyia-nyiakan susu. Cerita awalnya adalah dulu diceritakan bahwa ada seorang perempuan ya, yang mana seorang perempuan ini dinikahi oleh seorang laki-laki tajir, seorang laki-laki yang kaya, hanya saja tua. Napa? Ana wong wedok ayu tapi dirabi ambek wong lanang sing sugih tapi tuwek. Sugih tapi tuwek. Jenenge wong wedok, yes, iki piye awak dhewe kok ngarani wong wedok. Jenenge wong wedok. Ya bener dia bisa mencukupi segala-galanya, cara bahasane ngono, Pak. Tapi dia sudah tua, bukan selera saya. Jadi ini seorang perempuan tersebut akhirnya njaluk pegat tekos wong lanang iki mang. Cara bahasane Mas, sepurane aku gak iso ambek sampean. Anjen sampean sugih tapi sampean iki tuwek. Njaluk pegatan. Mari njaluk pegatan ambek wong tuwek sing cara bahasane arek-arek saiki ngene bahasane sugar daddy, tapi sing bener-bener anu lho ya, bukan dalam istilahnya mereka. Sing bener-bener tuwek tapi sugih, gak gelem wong wedok gak gelem. Marangan ten sak marine dipegat, njaluk marangan akhirnya dekne iku rabi karo wong lanang ganteng tapi melarat. Nah, wong lanang gandeng tapi melarat, sik enom tapi melarat. Sik enom tapi melarat, kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi ada uang tapi tua, kalau sekarang muda ganteng tapi melarat miskin. Saking melarate bojone sing saiki ya enom ganteng tapi melarat tenan. Sampai gawe mangan ae gak iso, gak cukup. Cara bahasane awak dhewe ngono ya, Pak ya. Akhirnya sing wedok niki wau marani kepada mantan suaminya kaya raya itu tadi, meminta makanan dan juga minuman. Sontak si mantan suaminya yang tua tapi kaya itu tadi berkata, "Fadayyatil laban."
Dulu kamu menyanyiakan susu ketika tatkala bersamaku. Gampangane ngomong kamu ya. Biyen penak-penak ambek aku nyapa saiki kamu milih sing koyo ngoten. Sing jenenge wong wedok iki ya kaya ngeten iki. Kalau di dalam kitab Tadzkirun Nas dikatakan perempuan itu idza syaba ra'sul mar'i qallamaluhu falaisa lahu haddun minan nisa'i. Pokoknya sing jenenge wong wedok niku tidak suka idza syaba ra'sul mar'i. Kalau rambutnya seorang laki-laki itu sudah mulai beruban, wis mulai tuwek. Wong wedok wis mulai bosen. Au qallamaluhu utawa duweke titik. Alamat dia tidak akan mendapatkan jatah daripada seorang perempuan, artinya wong wedok iku gak senang. Sairane piye to? Aku ilinge niku teng kitab Tadzkirun Nas niku. Idza syaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu falaisa lahu fi wuddihinna nasibu. Lah niki lah. Idza syaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu falaisa lahu fi wuddihinna nasibu. Tatkala seorang laki-laki itu rambutnya sudah mulai beruban atau uangnya sedikit, niscaya dia tidak akan mendapatkan cintanya para perempuan. Nah ini ceritanya. Jadi wong wedok iki malah moro nang mantan suaminya yang kaya raya tapi tua itu tadi, seraya berkata njaluk mangane Pak Mas, njaluk duwike. Ya langsung sontak dibales sama mantan bojone. Nyen kon iku goblok. As-saifa dayatil laban. Dulu kamu itu lek makna asale as-saifa dayatil laban, kamu menyanyiakan susu tatkala zaman dahulu. Tapi itu dibuat sebuah perumpamaan bagi setiap orang yang dulunya sudah memiliki kesempatan namun dia tidak memanfaatkan secara baik kesempatan tersebut, hingga datang waktu di mana dia itu sudah kehilangan kesempatan tersebut dan dia menginginkan kesempatan itu kembali. Paham ya? Jadi itu yang namanya kalam masal, sebuah kalam perumpamaan. Niku yang pertama. Fastami'u lahu, maka dengarlah kalian semua tentang kalam masal itu. Kalam masalnya berupa apa? Innal ladzina tad'una ay ta'buduna min dunillahi ay ghairin minal aslam yakhluqu baban walau ijtama'ulah. Bahwa para berhala yang kalian sembah dari selainnya Allah, itu mereka tidak akan bisa menciptakan dzubaban, seekor lalat pun. Pun nggih. Seekor lalat pun niku gak akan bisa. Pertama, hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ini dikatakan kalian Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Syekh Fakhruddin Ar-Razi dawuh bahwa hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, i'lam annahu subhanahu lamma bayyana min qablu annahum ya'buduna min dunillahi ma la hujjata lahum fihi wa la ilma dzakara fi hadhil ayah ma yadullu ala ibtadi qaulihim. Jadi sangat kuat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, bahwa kalau dalam ayat yang sebelumnya itu kan Allah Ta'ala kan dawuh wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilmun, bahwa mereka itu menyembah sesuatu yang tidak ada hujahnya, tidak ada dalil nasnya, tidak ada wahyunya, juga tidak ada ilmu atau pengetahuan, tidak rasional bagi mereka. Artinya di ayat kemarin disebutkan bahwa mereka orang-orang kafir itu menyembah berhala dengan tanpa didasari dalil nakli, juga tanpa didasari dalil akli. Maka untuk membuktikan bahwa mereka itu menyembah suatu perkara yang tidak didasari dengan dalil nakli dan juga dalil akli, maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin menunjukkan kebatalannya, betapa batilnya perkara yang mereka sembah. Rupanya ini tadi, bahwa mereka
para berhala yang kalian sembah dari selainnya Allah tidak akan mampu mereka untuk menciptakan walaupun seekor lalat. Wis. Enek bahas berhala ya serepot, maksudnya gak iso apa-apa, apa hae ra iso. Mbok joto saya yo ora iso nyapa-nyapa. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Padahal seperti yang kita ketahui, yang namanya lalat itu termasuk daripada hewan yang lemah. Napa? Termasuk hewan yang lemah. Lalat itu tengriki tinggi akan merupakan hewan yang durasi hidupnya cuma 40 hari. Baleni maneh iling-ilingan. Jadi nang ngriki dingendikaken lalat itu masa hidupnya cuma pinten 40 hari. Dan lalat itu merupakan ahrasul hayawanati wa ajhalwa, merupakan hewan yang sangat rakus tapi juga hewan yang paling bodoh. Ya, li'annahu yarmi nafsahu fil muhlikat. Karena yang namanya lalat itu menjatuhkan dirinya sendiri di dalam perkara-perkara yang bisa membinasakan terhadap dirinya. Gobloke laler ngono termasuk hewan yang bodoh. Laler itu suka menjatuhkan ke minuman, yang mana dengan menjatuhkan ke minuman dia biasanya malah menjadi mati di minuman dan seterusnya. Dan penciptaannya itu dari perkara-perkara yang kotor. Dan lalat itu bisa beranak pinak dari min ba'din, ya, sebagian dari sebagian yang lain. Ihu ya Karim, wes nyiptakno hewan sing paling dan yang paling cepat durasi hidupnya, yaitu cuma 4 hari. Mereka pasti tidak akan mampu. Ojo berhala. Wong-wong kafir yang katanya mereka itu memiliki kecanggihan teknologi, ojo dikongkon menciptakan seperti halnya manusia. Ciptakan seperti halnya laler, mereka disuruh menciptakan seperti halnya yang lebih kecil dari laler, semisal apa iki jenenge? Nyamuk. Itu gak ngarai iso. Umpama ndelok film, mereka itu bisa menciptakan mata-mata yang terbuat dari laler, ya, yang bentuknya seperti laler atau nyamuk. Ini hanya khayalan mereka. Dari iso mereka menciptakan perkara yang menyerupai laler dari segi bentuk dan juga napa iki jenenge besarnya. Itu nggak bisa mereka. La yakhluqu dzubaban. Sekali lagi, para asnam, para berhala yang menjadi sekutunya orang-orang kafir, yang disekutukan oleh orang-orang kafir terhadap Allah Ta'ala, itu tidak akan bisa menciptakan dzubaban ataupun laler. Walau ijtama'ulah aili khalqihi, walaupun seluruh berhala itu berkumpul bekerja sama untuk menciptakan yang namanya lalat, nggak mungkin bisa. Bahkan yang lebih lemah daripada itu, wa iyaslubhumuz dzubabu syai'an mimma alaihi minat tibi wa za'faran al-mulattakhina bihi la yastangkidhuhu ay la yastaridduhu minhu li'ajzihim. Bahkan andaikan lalat-lalat itu mengambil sesuatu yang ada pada badannya berhala, niscaya para berhala tidak akan mampu untuk meminta kembali. Jadi cerita itu tengriki teng tafsir Sawi ini sampean bisa melihat li'annahum kanu yutluna atla yutluna al asnama biza'faron wa ru'usaha bil asal wa yuhlikuna alaihal abwab. Ceritanya orang-orang kafir pada zaman dahulu itu yang namanya berhala, itu badannya berhala diolesi dengan yang namanya za'faron. Za'faron ini cara saiki ngono iku lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, safron. Kayak bahasanya saiki itu di bahasa Indonesianya za'faron itu saffron. Saffron itu loh yang warna merah itu, yang kecil-kecil itu.
emas merah itu loh, kalau istilahnya orang-orang mahal. Mereka olesi dengan yang namanya saffron atau za'faron, minyak za'faron, minyak saffron. Dan mereka olesi kepalanya berhala itu dengan al-asal ataupun madu. Wa yuhlikuna 'alal abwab, kemudian ditutup pintunya, dikunci. Fa yadkhulu adzubabu minal quwa fayakulahu. Otomatis yang namanya laler itu akhirnya berdatangan melewati jendela-jendela dan kemudian memakan perkara-perkara yang ada di atas badannya berhala, berupa tadi wangi-wangian, za'faron, bahkan yang namanya madu. Wa kanu yuhilluna bil yawaqiti wal la'ali wa anwa'il jawahir wa yutayyibuna bi anwa'it tib. Nih gitu. Bahkan yang namanya berhala itu sama mereka orang-orang kafir itu diberi kalung dari mutiara. Bahkan juga diberi yang namanya batu-batu mulia. Farubbama saqata syai'un minha fayakhudhu ta'irun aw dubabun fala taqdiru al-aliha ala stirdadihi. Kadang yang namanya perhiasan-perhiasan itu terjatuh kemudian burung. Maka mereka berhala yang dianggap Tuhan sekutu oleh orang-orang kafir enggak bisa mengambilnya kembali. Pun itu karena lemahnya mereka. Oleh karena itu, fakaifa yu'raka alillah, maka bagaimana mungkin berhala-berhala tersebut dijadikan sebagai Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Hada amrun mustaghrabun, ini merupakan sebuah perkara sangatlah aneh. Rabbihu ya karim abbara anhu bidarbil masal, yang Allah Ta'ala redaksikan dengan ini bahwa ini membuat sebuah kalam masal atau sebuah kalam perumpamaan. Jawabun amma yuqalu innalladzi dzuriba wa buyyina, ya, atau innalladzi daraba wa bayyana laisa bimasalin haqiqatan fa kaifa sammahu masalan fa ajaba bi annal qissah al ajibah tusamma masalan tashbihan laha bi ba'dil amsal fil ghorabah. Jadi tengeriki pada hakikatnya ini tadi bukanlah sebuah kalam masal. Ya, sekali lagi ini bukanlah sebuah kalam masal, tapi mendekati kalam masal karena sama-sama saking betapa anehnya. Bahasa nih ngoten. Wis gampang ngomong ngeten. Kalau kalam masal seperti yang tadi as-saifah dayatil laban. Embas as-saifah dayatil laban iki jebusane malah rame padha ambek sing sekarang terjadi kuwi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan lagi. Tengeriki dha'ufat talibu ayil abidu wal matlubu ayil ma'budu. Sama lemahnya antara yang menyembah, yakni yang meminta, wal matlubu yang dimintai, yakni yang disembah. Surat Al-Hajj ayat 73. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan, surat Al-Hajj ayat 74. Ma qadarullah haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya keagungan Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuat dan zat yang maha agung. Ma qadarullaha ay 'azzamuhu, mereka tidak mengagungkan kepada Allah, ay 'azzamuhu, mereka tidak mengagungkan kepada Allah haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya mengagungkan, dengan sebenar-benarnya keagungan Allah, ay 'azamatihi. Kenapa mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengagungkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya mengagungkan?
id asyraku bi ma lam yamtani minadzubab wa la yantasifu minhu. Karena mereka orang-orang kafir mensekutukan Allah Ta'ala dengan perkara yang tidak bisa melindungi dirinya dari lalat, bahkan juga tidak bisa meminta sebuah keadilan daripada lalat itu tadi. Hanya tidak bisa meminta kembali sebuah perkara yang dicuri oleh lalat. La yantasifu minhu. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuat dan juga zat yang maha agung, ay ghalibun, yakni zat yang mengalahkan. Tengriki dikatakan ngeten. Jadi menurut satu versi ayat ini sangat berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, seperti yang didakwakan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi kalau versinya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, ayat ini tuh artinya mereka tidak mengagungkan terhadap Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Karena ini tadi, mereka menyekutukan terhadap Allah Ta'ala dengan suatu perkara yang tidak bisa melindungi dirinya dari seekor lalat, juga tidak bisa mengambil sesuatu dari dirinya oleh lalat tersebut. Ini kan terlalu remeh, toh Pak. Ini namanya sama sekali tidak mengagungkan terhadap Allah Ta'ala. Kok isok-isok nih disekan dengan dengan sebuah berhala, yang mana berhala itu tidak bisa melindungi dirinya dari lalat. Ini namanya qadarullah. Mereka tidak mengagungkan terhadap Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Secara iso duduk bandingane belas lek musuhnya asnam ini bandingane belas. Itu menurut satu versi loh ya. Tapi menurut satu versi yang lain, tengriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Menurut satu versi lagi, hadil ayah ila ghairu murtabitatin bima qablaha. Menurut satu versi, ayat ini tidak berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, sehingga fa'alai wa alaihi fayakunu sababun nuzulihi kama qila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan wa haulahu ashabu. Diceritakan asbabun nuzulnya ayat ini adalah dulu Kanjeng Nabi itu pernah duduk bersamaan dengan para sahabatnya. Wa fil qaumi Malik bin Abi Saif min akhbaril Yahud. Dan kebetulan ada yang ikut duduk di situ, di kaum tersebut ada seseorang yang namanya Malik bin Abi Saif. Malik bin Abi Saif ini merupakan min akhbaril Yahud, termasuk daripada para pendetanya orang-orang Yahudi. Faqala lahu Rasulullah nasattukallah hal ra'aita fit Taurati annallaha yubghidu al-habra as-samin. Jadi ditakoi seseorang pendetanya orang Yahudi yang bernama Malik bin Abi Saif ini. Aku bersumpah kepadamu dengan demi Allah, wahai pendetanya orang Yahudi, apakah kamu melihat di dalam Taurat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu membenci terhadap seorang pendeta yang gemuk? Pertanyaannya Kanjeng Nabi. Faqala na'am. Kanjeng Nabi si pendetanya orang Yahudi tadi berkata, nggih, kalau ningali di dalam kitab Taurat itu disebutkan bahwa Allah Ta'ala itu membenci terhadap pendeta yang gemuk. Faqala lahu Rasulullah wa anta habrun samin. Nah, jare ini sampean niku nang Taurat, iku Allah Ta'ala membenci terhadap pendeta yang gemuk. Tapi awakmu dhewe lemu. Fadhahika al-qaum, akhirnya semuanya tertawa. Faltafata Malik ila Amr bin al-Khattab wa qala ma anzalallahu ala basharin min syai'. Akhirnya si Malik selaku pendetanya orang Yahudi ini menoleh kepada Umar bin Khattab dan dia berkata ma anzalallahu ala basharin min syai'. Allah Ta'ala itu tidak menurunkan sesuatu apapun atas manusia, ya. Bon, niku ngoten. Menurut satu versinya lagi, ini ada yang mengatakan lebih ngeri malih. Bentuk tidak mengagungkannya orang-orang kafir terhadap Allah Ta'ala
Ada yang mengatakan kila sababun nuzuliha annahu al-yahud annal yahud qalu, bahwa orang-orang Yahudi itu berkata khalaqallahu samawati yaumal ahad. Allah Ta'ala menciptakan langit itu di hari Minggu. Wal ardo yaumal isnen, dan menciptakan bumi di hari Senin. Wal jibala yaumas sulasa, menciptakan gunung-gunung di hari Selasa. Wal awraqa wal asyara yaumal arbi'a, menciptakan tanaman-tanaman dan pepohonan di hari Rabu. Wasyamsa wal qamara fi yaumil khamis, menciptakan matahari dan juga rembulan di hari Kamis. Wa khalaqa Adama wa Hawa fi yaumil Jum'ah, menciptakan Adam dan juga Hawa di hari Jumat. Summastawa ala dhuhri, kemudian Allah Ta'ala ini katanya orang Yahudi loh ya. Sekali lagi saya garis bawahi, ini perkataannya orang Yahudi, orang-orang musyrik yang tidak mengagungkan terhadap Allah. Mereka berkata, kemudian Allah Ta'ala setelah menciptakan semuanya, di hari Jumat selesai, Allah Ta'ala itu menempat di atasnya, ya, di atasnya para makhluk itu tadi, para ciptaannya itu tadi. Wa wadu'aih dari jelaihi alal ukhra wastaroha. Ini bentuk, ini hampir sama seperti halnya orang-orang Yahudi itu berkata bahwa seketika Allah Ta'ala sudah selesai menciptakan semuanya, Allah Ta'ala itu duduk dan meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Di wong Yahudi menyerupakan Allah Ta'ala seperti halnya manusia. Ini mujassimah, sama seperti halnya orang Wahabi. Dalam video ini Ustadz Khalid Basalamah lho Pak, sing ngomong bahwa Allah Ta'ala itu duduk di atas arsy dan menjulurkan kakinya seperti halnya seorang raja yang meletakkan sananya. Itu bahaya, itu jelas mujassimah. Kalau sampai dia mengatakan seperti ini dan meyakini seperti ini, minimal haram, bisa-bisa sampai kufur, karena dia menyerupakan Allah Ta'ala seperti halnya bentuknya makhluk, bentuknya manusia. Akhirnya nopo, tatkala orang Yahudi berkata seperti itu, faghadiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala itu, Kanjeng Nabi itu langsung duka ente-entean. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi innallaha sami'un basir. Surat Al-Hajj 75 ila wallahu a'lam bissawab.